Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang pemain tim nasional Indonesia, yaitu Kelvin Verdong, yang diberitakan telah resmi pindah ke klub asal Prancis, LOSC Lille. Dan kita tahu teman-teman bahwa Kelvin Verdong adalah salah satu pemain paling penting di tim nasional Indonesia yang setiap kali akan diturunkan oleh Patrick Kluivert jika dia fit. Karena memang sektor sebelah kiri, yaitu di posisi fullback sebelah kiri atau wingback sebelah kiri milik dari Kelvin Verdong. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sang pemain selalu bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Bukan saja dalam urusan memberikan umpan-umpan kunci, tetapi juga dalam urusan bertahan ketika ada pemain tim lawan coba untuk melewatinya. Dan salah satu keunggulan lainnya dari Kelvin Verdong adalah kepintarannya untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan, sehingga jika ada ruang terbuka di area pertahanan timnas Indonesia, maka dia akan bisa mengcover area yang terbuka tersebut. Artinya memang Kelvin Verdong adalah pemain yang serba bisa dalam urusan menyerang dan juga bertahan, dan juga punya visi permainan yang bagus. Kita tahu juga dia cukup lama bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda, yaitu Eredivisie bersama klub sebelumnya NEC Nijmegen. Tapi kali ini dia pindah ke salah satu klub papan atas Prancis, LOSC Lille, yang kita tahu juga senantiasa berkompetisi di kompetisi sepak bola Eropa. Jika bukan di Champions League, maka di Europa League. Artinya ini adalah peningkatan dari Kelvin Verdong yang pindah ke liga yang lebih kompetitif, ke klub yang lebih besar. Meskipun kita tahu bahwa Eredivisie juga adalah kompetisi yang ketat, tapi tentu bermain di Prancis, bermain bersama Lille, dan juga nanti akan bermain bersama beberapa pemain yang membela tim nasional negara lainnya. Tentu inilah yang akan memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Kelvin Verdong, yang kita harapkan nanti juga bisa dia memberikan atau sharing ilmunya kepada para pemain lainnya yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, khususnya para pemain muda atau para pemain lokal kita. Jadi seperti yang sebelumnya saya pernah katakan bahwa Kelvin Verdong adalah salah satu pemain favorit saya di tim nasional Indonesia, karena pemain ini selalu bermain all out. Tapi all out itu kan bukan artinya bermain tanpa arah. Namun Kelvin Verdong bermain dengan arah yang jelas, yaitu ketika memang diperlukan untuk melakukan overlap, dia akan overlap, tapi dia tidak akan terlalu jauh meninggalkan posnya. Kenapa? Karena tentu nanti jika ada counter attack, pos yang dia tinggalkan tersebut akan terbuka. Walaupun tentu bisa saja ada pemain lain yang mengcover, seperti Justin Hubner jika dimainkan juga di posisi center back, salah satu center back, karena kan akhir-akhir ini timnas Indonesia bermain dengan skema 3 center back, maka tentu Justin Hubner bisa mengcover area yang terbuka. Tapi Kelvin Verdong ini memang nggak ada obatnya lah. Ini kalau apotek sudah bangkrut ini. Maka itu saya pikir layak sekali, ya kan? Dia sekarang pindah ke klub yang lebih besar, ke kompetisi yang memang lebih ketat. Dan juga nanti kan di Prancis dia akan bertemu juga klub-klub lainnya seperti Paris Saint-Germain, ada juga klub-klub lain di sana seperti Bordeaux, seperti Monaco, ya ini Marseille, ya kan, wah luar biasa ini pengalaman bagi Kelvin Verdong. Nah inilah yang selalu saya katakan teman-teman, bahwa para pemain diaspora kita lebih baik itu kalau memang mau pindah klub dari klub yang sekarang mereka bela, ya pindah ke klub lain yang di Eropa. Nggak harus juga klub yang papan atas, nggak juga. Karena kan kepentingannya adalah untuk mendapatkan jam terbang, dan juga dia gabung ke klub yang memang dia akan dipercaya. Contoh seperti Justin Hubner kan, dia sekarang bermain di Eredivisie, bagus kan, dia mendapatkan menit bermain. Dean James juga mendapatkan menit bermain. Nah itu sangat penting. Memang ada beberapa pemain diaspora kita yang pindah ke Indonesia. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan telah berkali-kali saya tegaskan, kalau memang sang pemain usianya sudah 30 tahun atau di atasnya, itu wajar. It's okay menurut saya. Karena tentu yang bersangkutan sudah lama berkarir di Eropa. Jadi pada saat dia bermain di Liga Indonesia, tentu akan sangat bermanfaat untuk bisa sharing ilmu, sharing pengalamannya kepada para pemain lokal kita.
Tapi kalau memang usianya masih muda, seperti Rafael Struijk, Jan Schraven, dan terakhir ini Eleanor Reynders, ya kenapa harus ke Indonesia sekarang gitu? Memang nggak ada larangan, siapa yang melarang? Itu hak mereka untuk bermain di sini, tapi kenapa harus cepat ke sini? Tentu kita akan menerima mereka. Ya dong, kita pasti akan welcome lah, senang lah kalau mereka bisa bermain di sini kan. Tapi kan apakah sekarang momennya? Kalau menurut hemat saya belum dulu. Ya karena memang mereka harus terus bermain di Eropa. Dengan demikian mereka akan bisa terus menjaga keterampilan mereka dengan standar Eropa. Karena pernah kan saya jelaskan juga kepada teman-teman bahwa timnas Indonesia kita bisa lolos sampai sekarang nih ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dan punya peluang yang real. Ini bukan peluang palsu atau harapan palsu, ini harapan yang asli nih untuk lolos ke Piala Dunia adalah karena sekarang atau dalam beberapa waktu terakhir tim nasional Indonesia kita diperkuat oleh banyak pemain-pemain keturunan kita yang dibina dan juga bermain di Eropa. Sehingga level permainannya itu berbeda. Oleh karena itu sebelumnya di round 2 Vietnam dengan mudah dikalahkan. Ya kan? Udah agak berat lagi bagi Indonesia mengalahkan Vietnam. Kenapa? Karena adanya pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi sebetulnya ya Indonesia ini sebetulnya nih ya kalau memang full tim nih main semua nih, seharusnya di ASEAN kita sudah bisa menjadi raja, tapi kan nggak diprioritaskan seperti itu karena kadang-kadang Piala AFF itu kan digelar pada saat memang para pemain juga harus membela klubnya karena AFF itu kan bukan agenda FIFA. Tapi seandainya agenda FIFA dan para pemain diaspora itu juga bisa main bagi timnas Indonesia, ya sekarang memang mereka semua sudah pemain Indonesia ya. Jadi anggap aja pemain-pemain yang bermain di Eropa bisa bermain bagi timnas Indonesia, maka sudah pasti, atau kemungkinan besar lah, jangan ngomong pasti ya kita ya. Kemungkinan besar timnas Indonesia akan bisa menjadi juara dari Piala AFF. Jadi ya saya pikir sekarang dengan Kelvin Verdong bermain di Perancis, inilah yang akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia kita. Dan saya harapkan dia mendapatkan menit bermain yang bagus dan dia menjadi pemain inti. Tentu dia harus fight juga untuk tempatnya. Dan kita tahu Lille adalah klub di Prancis yang juga biasa menghasilkan atau mengorbitkan banyak pemain-pemain muda yang kemudian membela tim nasional Prancis di berbagai level dan bahkan juga akhirnya bisa mereka jual ke klub-klub besar lainnya di Eropa. Jadi Kelvin Verdong yang usianya juga baru 26 tahun kalau nggak salah ya. Ini adalah langkah yang sangat baik lah bagi dia ya. Dan saya, jujur teman-teman, saya senang sekali ya mendengar berita ini. Tadi pagi, saya baru lihat di sosial media ada tuh beritanya Kelvin Verdong gabung ke LOSC Lille. Memang sebelumnya sudah ada rumor. Dia kemungkinan besar akan gabung ke Lille. Dan saya harapkan itu terrealisasi. Karena kan ada juga sebelumnya rumor tentang Michel Gers akan gabung ke Crystal Palace atau juga ke Brest. Tapi ternyata sampai tadi pagi saya baca belum ada tuh ya kan berita kepindahan dari Michel Gers ya. Michel Gers juga adalah pemain yang bagus. Jadi jangan juga tiba-tiba nanti akan ada yang menilai bahwa Michel Gers ini mainnya gak bagus. Enggak, bukan soal mainnya gak bagus, tapi memang belum nyetel aja. Secara permainan belum nyetel. Tapi kalau soal bagus atau enggak, jelas lah pemain bagus lah, orang dia dipercaya kok di klubnya Twente kan. Meskipun sekarang yang diberitakan bahwa ya dia memang ingin dilepas oleh, maksudnya Twente ingin melepas Michel Gers. Tapi tetap dia adalah pemain yang bagus, tinggal masalah waktu saja nanti dia nyetel, ya kan, secara permainan di timnas Indonesia. Dan juga kita tahu sebelumnya Jitses kan gabung ke Sassuolo, itu juga bagus. Ada Emil Audero yang performanya konsisten di Cremonese, ada Kevin Dix yang bermain di Borussia Mönchengladbach. Walaupun kita tahu lah Borussia Mönchengladbach bukan Bayern Munchen, tapi tetap saja mereka adalah salah satu tim yang dikenal di Jerman dan mereka juga banyak menghasilkan pemain-pemain yang kemudian membela tim nasional Jerman. Jadi ini adalah langkah yang sangat baik dari Kelvin Verdong yang menerima tantangan juga untuk bermain di Lille. Karena tentu dia sekarang harus benar-benar berjuang agar dia bisa mendapatkan menit bermain yang saya harapkan memang dia akan mendapatkan menit bermain tersebut. Ya kalau pemain yang berkualitas pasti akan dipercaya oleh pelatihnya, tapi juga kan dia harus menunjukkan pada saat nanti di sesi latihan bahwa memang dia punya kualitas yang dibutuhkan oleh Lille. Dan memang banyak yang masih menanyakan kepada saya, kapan Bang
pemain-pemain lokal kita nanti mulai main di Eropa ya itu gak gampang sih teman-teman. Karena untuk bermain di luar negeri itu bukan saja dibutuhkan skill, tapi juga mental. Maka itu banyak pemain-pemain kita yang sempat ya mencoba bermain di Eropa. Ya, saya jadi fokusnya ini ke Eropa nih, bukan ke Thailand, Malaysia atau juga apalagi Jepang dan Korea kan susah ya mendapatkan tempat di sana. Kecuali Asnawi di Korea pada saat itu oke, tapi sekarang dia pindah ke Thailand. Tapi kalau di Eropa kan siapa yang bisa bertahan di sana? Belum ada kan? Betul nggak? Marcelino saja akhirnya sekarang di Oxford juga gak main. Malah bukan tidak mungkin nanti putaran kedua nanti Super League bisa saja dia gabung ke klub di Indonesia. Kalau memang dia tidak mendapatkan menit bermain, repot juga bagi dia. Ya artinya memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan tempat di sana karena standarnya itu sangat tinggi. Tapi bagi para pemain kita yang sekarang bermain di Eropa, yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, ya tentu yang kita harapkan mereka tetap stay di sana, yang usianya masih benar-benar muda gitu. Kalau memang udah mendekati atau sangat dekat ke masa pensiun, gak masalah datang ke Indonesia. Sharing ilmu kalian dengan para pemain kita di sini yang lokal, apalagi yang muda-muda. Perlu itu, penting itu, sangat penting itu. Dan juga dengan hadirnya mereka begitu banyak di timnas Indonesia, kan keangkat juga performa dari para pemain lokal kita. Dan juga bagusnya bisa tune in mereka satu sama lainnya. Karena memang pada saat membela timnas Indonesia, semuanya adalah pemain Indonesia. Maka itu ketika banyak yang sebelumnya itu keberatan ya dengan pemain-pemain diaspora yang dinaturalisasi kemudian membela timnas Indonesia, saya sungguh kaget. Karena seharusnya tidak ada unsur keberatan atau juga mungkin tidak percaya dengan para pemain diaspora karena mereka memilih Indonesia adalah untuk membela tim nasional Indonesia, untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia, juga untuk mencoba memberikan prestasi bagi Indonesia. That's it. Gak ada hal lainnya. Kalau memang di luar itu mereka mendapatkan endorsement, ya itu wajar. Betul kan? Jadi jangan dilihat bahwa ini para pemain datang mungkin ya, dipikirnya mungkin, oh karena di sini banyak endorsement. Ya enggak juga, mereka fokus juga kok dalam bermain. Bagus kok permainan mereka ya, walaupun memang bagi seorang pemain ada on and off. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang menurun karena ya mereka juga manusia. Tapi tugas kita sebagai supporter adalah untuk terus mendukung kemajuan dari timnas Indonesia yang nanti kita tahu akan bermain di FIFA Matchday pada tanggal 5 September lawan Chinese Taipei atau ya kita juga kenal dengan Taiwan, dan pada tanggal 8 September nanti melawan Lebanon. Dan saya harapkan nanti Kelvin Verdong juga akan bermain agar kita bisa melihat kiprah dari sang pemain dan juga pemain-pemain lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.